Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Seviani dari Prodi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Darmayanis, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan etika bisnis dengan tema pajak usaha rokok merupakan salah satu kontribusi terbesar untuk penerimaan negara melalui cukai. Atau sigaret adalah sebuah benda yang bisa membuat kanker paru apabila terhirup, dan silinder dari kertas berukuran panjang antara 20 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Bahaya rokok terhadap kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Meskipun dalam bungkus rokok telah disebutkan bahwa merokok itu berbahaya, namun nyatanya jumlah perokok di Indonesia terbilang cukup tinggi. Rokok tetap saja tidak pernah sepi pembeli. Oleh karena itu, sebagian orang memanfaatkannya untuk membuka usaha rokok. Usaha rokok dianggap sebagai salah satu cara mudah dalam menghasilkan pundi-pundi uang. Dengan modal yang sangat sedikit, bahkan bisa tanpa modal sedikit pun, hasil yang akan didapatkan berlipat-lipat. Ada banyak sekali alasan mengapa seseorang mencobanya, meskipun mereka pernah mendengar bahaya merokok. Beberapa alasan paling populer seorang pertama kali mengkonsumsi rokok antara lain: 1. Tuntutan sosial, ditawari oleh teman dan merasa tidak enak untuk menolaknya. 2. Ingin terlihat keren atau dewasa. 3. Sebagai bentuk perlawanan kepada lingkungan, keluarga, ketika ada masalah. 4. Melihat kebiasaan orang terdekat seperti orang tua, kakak, paman, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai pelarian untuk melepas penat atau stres. Yang keenam, iseng atau sekadar penasaran dengan rasanya. Yang ketujuh, ingin menurunkan berat badan. Dan yang terakhir, tidak tahu apa isi kandungan rokok dan dampak buruk yang ditimbulkannya. Lalu, mengapa produk rokok tersebut tetap laku keras dan menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan cukai rokok? Padahal, dampak kesehatan konsumsi rokok sudah dijelaskan pada setiap bungkus rokok. Alasan yang pertama adalah karena rokok menjadi sumber penghasilan. Banyak perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan. Jika industri rokok ditutup karena alasan kesehatan, jutaan jiwa akan menganggur. Selain itu, puluhan triliun rupiah pendapatan negara akan hilang. Dan alasan yang kedua adalah cukai rokok berperan sebagai salah satu penopang pendapatan negara. Hal inilah yang menjadikan rokok sebagai benda konsumsi yang di satu sisi membawa efek positif bagi keuangan negara, namun di sisi lainnya justru menimbulkan dampak negatif, yaitu berbagai bahaya bagi kesehatan. Alasan yang ketiga, mudahnya akses untuk mendapatkan rokok juga menjadi alasan makin banyaknya perokok di Indonesia. Rokok bisa dibeli di mana saja, mulai dari pedagang asongan di lampu merah hingga warung-warung di pinggir jalan. Karena rokok dijual di mana-mana, anak-anak dan remaja bisa dengan mudah membelinya. Serta banyak orang yang sudah mengalami yang namanya ketergantungan pada rokok. Ada beberapa orang yang jika tidak merokok merasa kurang bergairah. Dan alasan yang keempat atau yang terakhir, tak dipungkiri bahwa sponsor dari kegiatan olahraga dan seni pertunjukan di urutan paling pertama adalah dari perusahaan yang memproduksi rokok. Dengan contoh, siapa sih yang nggak tahu kalau PT The Jarum mensponsori bulu tangkis? Dan dalam beberapa tahun terakhir, The Jarum memang aktif sebagai sponsor utama atau bahkan menggelar ajang-ajang penting seperti Indonesia Open, Indonesia Masters, Superliga, kejuaraan nasional, PBSI, sampai sirkuit nasional. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi dari segi keseluruhan rokok memberikan dampak keuntungan dan kerugian bagi negara. Dampak keuntungan didapatkan oleh negara bahwa rokok menjadi sektor terbesar penerimaan pajak negara hingga kini. Dan dari dampak kerugian yang diberikan oleh rokok dari segi kesehatan, klaim BPJS Kesehatan tertinggi berasal dari penyebab utama mengkonsumsi rokok. Sekian presentasi dari saya. Apabila dari materi yang sudah saya jelaskan ada kekurangan ataupun kesalahan di dalamnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.